Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, beliau menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Artinya apa? Artinya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ajarannya itu disembunyikan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Berarti cakupan daripada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu meliputi aspek pengajaran para nabi, termasuk yang Anda imani sebagai Yesus. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis itu dipenjara, ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea dan Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus mengajarkan Injil Allah. Lalu kemudian, ya silakan. Ya, makanya tadi saya simpel ya bertanya sama abang. Ketika abang mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang ini bukan Injil pembenaran ataupun penyampai ataupun pemberita firman, bisakah abang tunjukkan kepada saya saja dulu, tidak usah kepada seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini, di mana Injil yang asli? Bisa abang tunjukkan? Itu aja, bang. Oke. Ya, pertanyaan saya juga pun sama. Di mana Injil Allah yang Yesus sampaikan? Kan Yesus mengatakan dalam Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya sama. Mana Injil Allah yang Yesus sampaikan itu? Karena Al-Quran mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sebagian isi kitab yang Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Anda bisa tunjukkan kepada saya, berarti Al-Quran salah. Nah sekarang tugas Anda nih. Al-Quran mengatakan Rasulullah datang menjelaskan sebagian isi kitab yang disembunyikan. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lalu kemudian Nabi Isa menjelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul menjelaskan, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan pencipta langit dan bumi kepada kalian. Matius 14 nomor 25. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Markus 12 nomor 49. Yesus berseru kepada siapa? Kepada Bani Israel. Shema Israel. Bukan kepada siapa-siapa Yesus itu berseru. Yohanes 7 nomor 19. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Lalu ketika Anda bertanya, mana Injil asli? Jangan tanyakan kepada saya. Tanyakan kepada bapak-bapak gereja awal mula. Mereka yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan itu. Kenapa? Markus 1:14 dikatakan apa? Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus tidak mungkin mengajarkan Injil Markus, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Yohanes, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Matius, tidak mungkin surah Paulus, tetapi Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Pertanyaan saya kembalikan kepada saudara. Tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Makanya bang, jadi ketika abang mengatakan hal seperti itu, berarti kita anggap saja berarti abang mengatakan bahwa Injil yang ada pada saat ini itu bukan Injil. Jadi makanya saya minta ditunjukkan begitu. Makanya karena saya tidak bisa menunjukkan, orang saya tidak tahu di mana. Kan? Iya, tidak bisa. Saudara nggak bisa menunjukkan. Betul. Kenapa bisa? Kenapa bisa nggak bisa Anda tunjukkan? Karena saya tidak mengatakan bahwa Injil yang ada ini adalah Injil palsu. Abang berani mengatakan itu nanti tidak palsu. Di mana? Baik, kalau tidak palsu, bang, tolong tunjukkan Injil Allah. Jangan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, surah Paulus, jangan. Saya butuh Injil Allahnya mana? Ingat ya bang ya, di dalam kitab saudara sendiri, kitab saudara loh, di dalam nomor Yohanes 1:43. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang murid bernama Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Coba, yang diajak kemudian ikut dengan Yesus, diajak langsung nih, yaitu Filipus. Lalu kalau kita melihat di dalam kisah dikerjakan kemudian oleh Filipus bersama dengan Yesus, ternyata Filipus diceritakan di data Kisah Para Rasul 7, ketika dipanggil oleh dipanggil oleh Yesus, Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Nah ini, jadi gimana ceritanya? Di Kisah Para Rasul 8, bukan Kisah Para Rasul 7. Di situ jelas dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Artinya gini, Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah ini diberitakan oleh Yesus, sehingga Filipus pun memberitakan Injil yang disebut sebagai Injil Yesus. Jadi Yesus memberitakan Injil Allah. Pada saat memberitakan Injil Allah, Yesus memanggil Filipus muridnya. Nah, setelah itu Filipus pun menyampaikan Injil Yesus. Maksudnya Filipus memberitakan Injil Allah, Injil yang sama yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari situ, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Bayangkan itu. Jadi Yesus memanggil Filipus di dalam Yohanes
1 yang saya katakan tadi, Yohanes 1, bagaimana kemudian Filipus dipanggil di data 43. Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Markus 1:14, Yesus memberitakan Injil Yesus. Kisah para Rasul 8 nomor 53, kemudian sangat jelas di situ dikatakan bahwa Filipus memberitakan Injilnya Yesus di data nomor 35 dari Kisah para Rasul 8 nomor 35. Ini include Bang. Yesus memanggil Filipus setelah mereka berdua memberitakan Injil Allah. Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, Al-Quran mengatakan Injil Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan. Kalau Al-Quran salah nih, kalau Al-Quran salah, jangan Injil versi Al-Quran yang Anda tunjukkan. Tapi tolong, please, tunjukkan Injil Allah, tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan Filipus. Ada? Kalau ada berarti Al-Quran gugur. Silakan. Jadi tidak usah panjang-panjang. Ketika kita berani mengatakan sesuatu itu hal yang palsu, berarti kita harus berani menunjukkan yang benarnya di mana. Sama saja seperti saya bilang gini. Ketika saya bilang Anda ini Bang Zuma palsu, oke, baru Anda balik tanya sama saya. Kalau gitu tunjukkan sama saya di mana Bang Zuma asli. Kan begitu. Oke, baik. Saya ngerti ketidakpahaman Anda terhadap pernyataan saya. Sekarang gini, Yesus memberitakan Injil Allah. Apakah Injil Allah ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Silakan jawab. Ya, itu Bang. Berarti pada saat Yesus menyampaikan Injil Allah, Lukas sudah selesai menulis. Dia kan mereka kan adalah murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi mereka menulis ketika mendengarkan dan melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus katakan. Memberitakan Injil Yesus, Injil Allah, berarti Yesus kemudian memberitakan firman Allah. Ya, sekarang apakah yang diberitakan oleh Yesus ini adalah yang dibaca di dalam kitabnya Lukas? Ya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Lukas bersama dengan Yesus? Ya. Dalilnya? Yang tertulis ya 12 murid Yesus itu hanya ya memang tidak ada nama Lukas, tetapi Lukas termasuk salah satu murid Yesus. Nah, ini ilmu dari mana? Ya, ilmu yang saya yakin, Bang. Ya, itu dia. Kalau cuma yakin aja nggak ada ilmu itu namanya. Itu artinya milik pribadi Anda. Yang dikatakan ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bisa dikonsumsi oleh publik. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa ya, hanya ya tok, tapi tidak ada ilmu di situ. Makanya Al-Quran tidak salah mengatakan, karena Anda pun bingung. Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan, menjelaskan didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan sebagian dibiarkan begitu saja. Apa buktinya? Ketika Yesus mengatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Inilah poin-poin yang dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW melalui Al-Quran yang Karim. Nah, sekarang mari kita lihat. Al-Quran menjelaskan dengan sangat akurat kepada kami. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Apa kata Al-Quran? Ini bercerita tentang orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak mengerti kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Orang yang tadi hanya berangan-angan, hanya menduga-duga, menulis sebuah buku, tidak mengerti tentang Taurat, kemudian lalu mereka menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah. Inilah yang kena terhadap kitab saudara. Contoh, tak kasih contoh ya. Kalau penulis kitab saudara itu hanya berangan-angan. Contoh misalnya Yohanes. Diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 13. Apa yang dituliskan di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus. Apakah itu betul? Lalu bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Henok? Itu bukan orang. Inilah yang dikatakan penulis Yohanes hanya berangan-angan. Penulis Lukas berangan-angan lagi. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis tentang Mesias, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat. Di antara orang mati, dicetak, dicerita, dicari Taurat itu, tidak ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Al-Quran betul. Berangan-angan saja, menduga-duga saja, menuduh Taurat menuliskan tentang Mesias bangkit pada hari ketiga, tapi ternyata di Taurat tidak akan pernah Anda temukan itu. Nah, inilah kenapa kami tidak percaya kepada Kristen. Kenapa kami tidak percaya kepada
kitab saudara. Karena Al-Quran saya akurat menjabarkan keadaan Kristen hari ini. Satu lagi, Al-Quran 1400 tahun silam menuliskan begini. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasuha dzambin mazkiru bih faqrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah. Jadi dikatakan oleh Al-Quranul Karim, orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai Allah kemudian timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Apa yang menyebabkan demikian? Karena mereka mengingkari kemudian pesan yang telah Allah peringatkan kepada mereka. Nah sekarang bagaimana dengan Kristen? Adakah Kristen itu beribadah dalam satu gereja semua sekte? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ini fakta, Bu. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tahu? Pada saat 1400 tahun silam beliau tidak dikelilingi oleh Katolik, oleh Protestan, oleh Advent, Saksi Yehova atau apapun itu. Beliau tidak dikelilingi. Tapi kenapa beliau bisa menjabarkan kalau ini bukan dari pencipta langit dan bumi yang menginformasikan? Itu. Nah, yang terakhir, yang terpenting kemudian adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba, apa kata Allah di sini terhadap orang-orang kafir? Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Sama yang sedang Anda lakukan ini. Anda ingin menipu saya, menipu orang-orang Islam, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya Anda menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan, ya kami percaya Injil yang kami ini pegang sekarang ini adalah Injil yang diajarkan oleh Yesus. Tapi sebenarnya Anda tidak sadar. Sebenarnya Anda sadar bahwasanya Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Tapi kenapa kemudian pola iman Anda, konstruksi daripada keimanan saudara berasal dari buku yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Wa makaru, Anda hanya ingin melakukan tipu daya. Wa makarallah, tetapi Allah sungguh kemudian membalas tipu daya itu. Dan Allah mengatakan, wallahu khairul makirin. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makanya Anda tidak bisa kemudian keluar dari pola ini, dari keadaan ini. Kenapa? Karena Anda sedang tertipu. Orang yang tertipu itu tidak sadar kalau dia dirinya ditipu. Nanti dia sadar kalau dirinya ditipu kalau dia mengikuti istri daripada saudara Rifki, yaitu bersyahadat, meninggalkan tipuan itu. Anda sedang ditipu. Ini kalau kita ketemu sama orang, pada saat dia ditipu, muncul kata tipu itu karena ada korban. Pada saat dia korban tipuan. Nah, yang aneh di sini adalah Anda sendiri yang hendak melakukan tipuan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saking baiknya pembalasan tipu daya Allah kepada penipu, orang yang membuat makar, mulutnya sudah berkata, Lukas tidak tertulis dari kedua belas murid Yesus. Mulut nih, cuma berapa mili dari otak. Tapi apa yang dilontarkan oleh mulutnya tidak bisa terkoneksi dengan akalnya. Artinya, dia tetap saja beriman kepada hal yang sesungguhnya. Mulutnya pun mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ini akibat apa? Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lalu bagaimana caranya sembuh dari tipuan ini? Anda harus kemudian menyadari bahwa kebenaran yang melalui Al-Quran Al-Karim datang untuk Anda. Tapi kalau Anda menolaknya, berarti Anda wa makaru. Anda membuat makar, Anda membuat tipu daya. Tapi kalau Anda membuka diri untuk menerima itu, berarti Anda melepaskan diri dari kungkungan tipu daya. Demikian dari saya, Bung. Silakan. Makasih, Bang. Itu memang oke, itu mungkin penilaian Abang ya. Jadi ketika Abang juga tadi mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat di Indonesia ini bahwasanya ada semua sekte beribadah dalam satu tempat bersama, itu Abang udah salah besar. Bahkan di sini kami ada kok dari semua sekte beribadah dalam satu tempat agama gitu. Dalam satu tempat ruang ibadah gitu. Dalam satu waktu yang sama. Itu ada. Itu namanya ekumene gitu. Karena kita memahami untuk belajar memahami mana yang hal yang lebih baik dan lebih benar gitu. Jadi bukan berarti ya apa yang Abang pahami itu sama seperti yang kami pahami ataupun sama seperti yang teman-teman muslim lain pahami. Jadi seperti tadi ya, ada istrinya Bang Rifki bersahadat. Abang boleh saja mensahadatkan setiap orang yang beragama. Abang boleh saja memasukkan mereka ke Islam. Tetapi Abang tidak boleh sebenarnya menjelekkan ataupun mengungkapkan hal-hal yang tidak baik kepada agama lain. Silakan, dari agama apa saja boleh Bang. Tapi Abang tidak boleh bawa-bawa agama lain. Jangan melebar, saya host sini. Jadi gini, saudara Noah, agama saudara adalah agama
yang diajarkan untuk disampaikan kepada semua makhluk. Begitu juga agama saya diperintahkan untuk menyeru manusia dengan cara baik, dengan cara hikmat kepada Islam. Jadi tugas kita di sini adalah menyeru orang-orang untuk mengenal Islam. Tugas Anda pun menyeru manusia untuk mengenal Kristen. Nah, biarkan kemudian orang di bawah, mana di antara mereka yang menggunakan akal sehat, insya Allah akan memilih Islam. Tetapi orang-orang yang kemudian yang butuh simple, tidak perlu prosesi-prosesi rutinitas seperti yang dilakoni oleh umat Islam, makanan semua bisa dimakan, minuman semua bisa diminum, tidak ada kewajiban ibadah, silakan milih Kristen. Dan satu hal penggarisan yang harus saudara tahu di Islam, satu penggarisan artinya satu ketetapan. Barang siapa yang ingin hidupnya bebas di muka bumi ini, saya ulang, barang siapa yang mau hidupnya bebas di atas muka bumi ini, silakan keluar dari Islam. Anda pasti akan sebebas-bebasnya di luar sana. Menyembah Tuhan tidak ada kewajiban. Ibadah minggu bukan kewajiban. Apalagi menyembah Yesus bukan kewajiban. Apalagi tidak ada kewajiban di luar Islam itu. Tapi kalau Anda mau terikat dengan hukum Tuhan, Anda mau terikat dengan hukum pencipta langit dan bumi, yuk masuk ke Islam. Langkah kaki kiri Anda diatur, ketukan lisan dan napas Anda sudah diatur, pergerakan tangan Anda sudah diatur, baringnya Anda sudah diatur, duduknya Anda sudah diatur, berdirinya Anda sudah diatur, tunduk berserah diri kepada semua ketetapan dan ketentuan Tuhan pencipta langit ini, pencipta langit dan bumi ini. Tapi kalau Anda ingin bebas dari aturan-aturan Tuhan itu semua, silakan Anda melenggang meninggalkan Islam. Maka Anda akan merasakan betapa indahnya kehidupan dunia itu. Indah sekali. Apa yang Anda butuhkan sudah tersedia. Apa yang Anda inginkan sudah disediakan. Apa yang ingin dirasakan, tinggal Anda membeli. Apa yang Anda ingin mau, tinggal Anda raih. Itulah di luar Islam. Itulah di luar Islam. Kalau di Islam, pasti harus tunduk berserah diri. Maka ini pilihan. Orang Islam yang kemudian ogah kemudian untuk ibadah, untuk sholat, karena itu adalah wajib, silakan ikuti Saifuddin Ibrahim. Dia keluar Islam karena bosan sholat. Tapi kemudian orang-orang yang mau diatur oleh penciptanya, silakan masuk Islam. Tidak bebas lagi dia menggunakan busana, tidak bebas lagi dia mau makan apa, tidak bebas lagi kemudian dia mau minum apa. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjatuhkan Adam alaihissalam bukan harta, bukan tahta, tetapi makanan. Yang menjatuhkan dia adalah perut. Oleh karena itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang, diatur perutnya. Nabi Musa alaihissalam datang, diatur perutnya. Nabi Isa alaihissalam datang, diatur perutnya. Kenapa? Karena perut inilah yang membuat kita jatuh. Lihat di negara kita ini. Ada orang kaya, masih tetap korupsi. Ada jabatan yang tinggi, masih nepotisme. Ada orang yang segala-galanya pilih, tetapi tetap saja maksiat. Kenapa? Perut. Ini perut. Tuhan memberikan kita perut. Perut inilah yang kemudian menjatuhkan manusia, dan perut inilah juga yang akan membuat manusia itu selamat. Jadi kalau ada sebuah agama, makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan itu menjadi halal kemudian, ya, ini adalah sesuatu tanda yang sangat luar biasa bagi orang yang berotak, orang yang berakal. Kenapa? Adam begitu banyak makanan yang diperintahkan oleh Allah. Satu aja. Jangan kau makan ini ya, yang satu ini. Akibatnya fatal. Bagaimana dengan aturan Tuhan yang begitu banyak? Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, tapi dimakan semuanya. Kalau Adam saja diamuk oleh dosa, diamuk oleh maut, oleh karena satu kesalahan, bagaimana dengan Kristen yang makan semua makanan, yang makan semua yang bergerak? Coba. Kira-kira dosa apa dan apa upahnya nanti kepada Kristen yang semua yang bergerak disediakan oleh mereka? Coba Anda jawab, silakan. Makasih Bang ya. Jadi gini, saya kan tadi sudah katakan di awal, Kita ambil mana yang baik, kita tinggalkan mana yang buruk. Kan begitu Bang. Jadi nggak semua Kristen itu sama seperti yang Abang katakan begitu. Karena manusia kan saya udah bilang, orang punya cara pola daya pikir yang berbeda. Jadi saya nggak makan babi, jujur aja saya bilang saya nggak makan babi. Karena itu sudah tertulis di awal kitab Perjanjian Lama, ya gitu. Saya tidak melanggar itu. Iya, jadi nggak sama, semua orang Kristen itu nggak sama. Jadi Abang jangan salah sangka gitu. Iya, baik Bu. Jadi gini, kalaupun saudara melakukan semua tugas, melakukan semua kewajiban, melakukan semua aturan, tuntunan dan perintah, tapi sangat disayangkan, ibaratkan TNI ya, mohon maaf, Anda menggunakan seragam TNI, sepatunya, baretnya, lambang-lambangnya, celananya, bajunya, bahkan mungkin Anda juga menggunakan pistol, senpi. Tetapi sangat disayangkan,
Anda tidak terdaftar di Mabes TNI. Kenapa? Anda bukan TNI, tapi Anda menggunakan seragam. Berarti Anda adalah TNI gadungan. Anda memilih-milih seragam TNI yang bagus. Oh, ini baretnya bagus, Anda pakai. Celananya yang bolong Anda tidak pakai. Ini apa namanya? Kenapa saya mengatakan ini sebagai contoh? Karena ajaran makan babi itu hanya dua. Hanya di Islam dan hanya di Yahudi. Kalau hari ini kemudian Anda tidak makan babi, siapa yang larang? Bang, ada perintah kepada non-Yahudi untuk tidak makan babi. Setahu saya, hanya ada di Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Dan itu hanya hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Begitu juga di Al-Quran. Al-Quran ini ada perintah jangan engkau makan babi. Tapi perintahnya hanya kepada umat Islam. Jadi kalau ada non-Islam dan Yahudi tidak makan babi, ini adalah Yahudi atau Islam gadungan. Coba Anda sadari itu. Jangan sampai Anda belajar mati-matian. Siang malam Anda belajar. Anda hafal undang-undang, Anda hafal rumus-rumus matematika, Anda kemudian melakukan penelitian tentang kimia, Anda belajar tentang ekosistem, Anda belajar geografi dan semua pelajaran di sekolah Anda pelajari sendiri. Dan Anda hebat dalam hal itu. Sampai ketika Anda melakukan uji coba terhadap soal-soal yang dibuang oleh sekolah ke tempat sampah, Anda ambil, Anda uji kemampuan Anda, semua soal itu bisa di luar kepala Anda jawab. Tapi sangat disayangkan, begitu ujian selesai, Anda tidak lulus. Kenapa? Anda tidak terdaftar di sekolah tersebut. Lalu apa arti kepintaran Anda? Apa arti ketaatan saudara? Apa artinya itu semua? Kalau Anda tidak termasuk daripada golongan dari siswa yang ada di sekolah yang terdaftar. Ingat, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel saja. Lalu Anda yang mengutus kepada Anda itu siapa? Ada Nabi yang diutus kepada Kristen rupanya. Setahu saya Nabi itu datangnya kepada Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel saja. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu Ya, di zaman itu kan peradaban manusia hanya sekitaran sana aja, Bang. Sekitaran. perintah Tuhannya, pengakuan Yesusnya yang kita jadikan sandaran. Iya, Anda percaya benar. kepada Yesus kan? Ya, Kita tapi kan bagaimana? tetapi kan manusia pada zaman itu kan peradabannya masih sebelah sana aja. Aduh, ngawur ini. Enggak. Udah Iya. kemana-mana, Bang. Iya, memang iya loh. Saudaraku, dengarkan. Itu abad pertama loh. Iya, dengarkan. Belum Yesus, seberapa manusia. ya, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba. Saudara bukan domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, yang ada titisan darah dari Nabi Yakub. Itu disebut domba. Anda bukan domba. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba yang sesat yang dimaksud adalah Bani Israel yang meninggalkan ajaran Taurat. Berarti kalau Yesus menemukan domba yang sesat, begitu dia disadarkan, maka Bani Israel tersebut harus kembali kepada hukum Taurat. Tidak menjadi Kristen. Simple aja bang. Ya, silakan. Manusia ini turunan siapa? Adam. Jadi yang lain-lain itu di bawah Adam itu turunan Adam semua kan? Yes. Ya udah. Terus? Apa yang kita permasalahkan masalah mau keturunan siapa? Ya, inilah yang saya katakan tadi, saudaraku. Ya, inilah yang saya katakan tadi, saudara. Universitas Indonesia hanya mengcover mahasiswa dan mahasiswa yang terdaftar di sana. Anda aktif belajar di luar. Sampai semua mata kuliah yang ada di Universitas Indonesia itu Anda selesaikan dengan baik. Tapi apakah Anda terdaftar? Tidak. Kenapa? Karena Anda bukan mahasiswa. Nah, kalau hanya alasan itu, Bung, itu alasan yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa makaru. Anda sedang melakukan makar. Wa makar Allah. Dan Allah membalas makar yang Anda sedang lakukan. Sampai Anda pun tidak menyadari. Bayangkan aja, Anda seorang Kristiani. Siapa yang Anda jadikan sebagai patron, sebagai panutan? Siapa tauladan saudara? Siapa junjungan saudara? Yesus. Apa kata dia? Ya. Salah satu dari pengakuan Yesusnya apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapa yang bisa merubah pengakuan Yesus ini? Ada. Ada Yesus pernah memblokade perkataan sendiri. Tidak ada pernah. Tidak ada. Tidak ada. Terus Anda Bani Yakub. Yang tahu ya Tuhan lah bang, saya keturunan siapa kan gitu. Yang pastinya ketika Anda berbicara soal masalah keturunan diperuntukkan bagi siapa? Kita semua manusia ini sama-sama keturunan dari ciptaan Tuhan, dari Nabi Adam dan Nabi Hawa, kan begitu. Oke. Jadi mereka semua juga adalah nabi-nabi utusan itu adalah keturunan Nabi Adam begitu. Oke, Jadi oke. kalau diperuntukkan berarti Tuhan punya keterbatasan gitu. Berarti Tuhan enggak sang maha kuasa ketika Oh, bukan diperuntukkan begitu. untuk satu tujuan kan gitu. Berarti Yesus melakukan satu tipu daya dengan mengatakan diutus hanya dalam bahasa Yunani mono, spesial. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan. Karena pada saat itu
hanya bangsa, hanya Turun. Iya, silakan, Terima Mbak. kasih. Ya, sama-sama. Nah, kita nggak boleh berasumsi kita ini. Kita orang beragama itu harus berbicara berdasarkan dalil. Apapun aspek iman kita kemudian, maka kisi-kisi ketika kita menyampaikan iman kita, amalan kita, perbuatan kita dalam beragama harus berlandaskan kepada dalil, bukan dalih, tapi dalil. Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana? Hantamkan dalil Anda dengan dalilnya Yesus. Mana tinggi kedudukan dalil Anda dengan dalil Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hantamlah dalil itu dengan imam buta Anda. Inilah ketika Anda menghantam dalil Yesus, maka Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Anda membuat makar, dan apesnya nanti bukan Anda hanya menjadikan diri Anda sebagai korban. Anda mengorbankan darah daging Anda sendiri juga, yang juga bukan Bani Israel, bukan domba yang sesat dari Bani Israel. Anda pakai dia untuk menghantam dalil yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Lalu pertanyaan, nah silakan. simpel. Dari mana abang tahu saya bukan keturunan Bani Israel? Ya Allah ya Karim. Ya, Ya Allah ya Karim. karena saya karena saya orang orang tidak Indonesia. punya hak. Saya tidak punya hak untuk mengobok-obok Anda dari sisi mana. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menetapkan itu. Tapi Anda lah yang harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda adalah keturunan Yakub? Apakah Anda ada darah Israel? Apakah Anda ini dari Yehuda? Apakah Anda dari Benyamin? Apakah Anda ini dari Yusuf? Itu dulu. Ya, harus lengkap dulu silsilahnya bang, baru kita bisa tahu. Maka dari itulah kemudian Nah, Anda maka yang punya dari tugas. Tanya Nah. darah Yahudi pada diri Anda. Intinya satu aja bang, yang beragama ini mematuhi aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Jadi percuma kita, Sama seperti yang tadi saya katakan. iya, Percuma Anda mengikuti aturan percuma ini sekolah. itu nggak ada Anda- gunanya kalau tidak Anda- mematuhi aturan Tuhan. Ya, sekarang kalau Anda pun menggunakan aturan seragam TNI, apel pagi sendiri, upacara sendiri, lari sore sendiri, nyanyi kebangsaan sambil berlari sendiri, apakah itu sudah bisa membuat Anda menjadi prajurit di TNI? Bisa. Ya. Oh, TNI itu untuk menjaga Tidak, Bang. keamanan negara, dan saya Itu- ini adalah warga negara, maka saya juga punya hak sama seperti TNI untuk menjaga warga negara kita ini dari penjajah. Lalu Itu beda, Anda Bang. latihan Itu- perang sendiri di hutan. Itu beda, itu instansi. Tetapi kalau abang mengatakan untuk menjaga kedaulatan negara, bukan TNI saja, kita juga wajib kok. Oke. Nah, apakah Anda setelah mendapatkan legalitas wajib membela negara, Anda masuk dalam jajaran TNI? Ya enggak, bukan jajar seperti saya harus jadi jajaran TNI, tetapi bukan seharusnya saya menghindar ketika ada perperangan di negara saya kan gitu. Baik. Bahkan saya ikut menumpahkan darah saya untuk membela negara saya kan Oke. gitu. Oke, baik. Ketika kemudian ada instruksi dari panglima tertinggi bahwa yang ikut berperang hanyalah TNI, sipil tidak bisa. Kemudian Anda sebagai sipil menggunakan seragam TNI ikut di sana. Mati konyol enggak Anda tuh? Ketika ada instruksi seperti itu ya kita ikuti instruksinya. Iya. Berarti Yesus menginstruksikan aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda ikuti tidak? Itu beda bang, ini kan dari Tuhan. Ini kan masalah keimanan, bukan Ini masalah dari- peperangan. Kalau panglima TNI aja Anda turutin, kenapa ini wakil Tuhan yang datang Anda tidak turutin? Itu kan panglima, ini bukan panglima bang. Nah, justru kalau bukan panglima tetapi dia adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan yang mengatakan itu, Iya. kenapa Anda tidak taat? Salahkah saya membangkang untuk mengikut yang Tuhan utus? Nih, gimana Nih. ceritanya? Ya Anda iyalah. tahu nggak ceritanya dalam Matius 15 ada seorang perempuan yang mengemis ke Yesus, tapi Yesus mengatakannya dia hanya seekor anjing. Enggak gini. Nah. Oke lah, tadi abang bilang Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel, kan gitu. Pengakuan Yesus sendiri loh ya. Iya, oke. Terus? Nah, jadi tadi abang bilang Anda siapa? Oke lah, saya nggak tahu saya siapa. Maksudnya nggak tahu saya dari keturunan mana, kan gitu. Tetapi salahkah saya untuk mengikuti satu panutan tokoh yang baik menurut saya di mata Tuhan yang diutus Tuhan sendiri untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada umat manusia pada zaman itu? Salah nggak kira-kira menurut Anda? Itu Kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kemudian mampir atau nonton atau menyaksikan anak-anak sekolah, dia ikut-ikutan juga, itu tidak salah. Anak sekolah mandi jam 7 pakai seragam yang rapi, kemudian dia jalan ke sekolah, kemudian belajar sampai jam 12 dan seterusnya. Itu nggak salah kalau Anda turutin itu. Masalahnya Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di sekolah itu. Anda jatuh kepada titik nol, dikatakan sebagai orang yang zalim.
Anda menzalimi diri Anda. Anda sudah tahu diri Anda bukan siswa dari sekolah itu. Tapi setiap hari Anda bangun pagi, kemudian Anda menggunakan seragam sekolah, cuma sampai di gerbang, habis itu pulang. Kasihan kan? Anda menghabiskan waktu. Tiba masa di mana Anda dipanggil oleh Tuhan kembali, di mana ada perintah yang harusnya Anda turut kepada perintah itu, malah Anda tinggalkan. Tidak ada perintah untuk turut kepada perintah tersebut, malah Anda lakukan. Coba, Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika litubayyina lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Anda manusia, berarti beliau diutus untuk Anda juga. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas, tiada aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Berarti untuk Anda juga. Tapi kenapa Anda berkiblat ke Yesus? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda malah berkiblat ke dia. Ada yang diutus oleh Allah untuk Anda tolak. Ada yang tidak diutus untuk Anda, hanya untuk Bani Israel, Anda ikut-ikut. Berarti Anda hanya dipanggil sebagai julukan apa oleh Yesus? Oke, jadi gitu. oke, kita persingkat aja Bang ya. Iya. Tapi kebetulan saya memang nggak bawa Bible, lagi nggak bawa kitab. Jadi ada di kitab Perjanjian Baru itu, Iya. setelah kebangkitan Yesus kalau tidak salah ya. Ya. Saya lupa juga. Sebutkan Tapi aja. ada ayatnya memang bahwasanya Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan dan menyerukan apa yang sudah saya ajarkan ke seluruh muka bumi. Gitu. Oke, Itu aja. baik. Iya. Baik, saudaraku. Saya ngerti yang Anda maksud itu adalah Matius 28 nomor 19. Tapi justru data inilah yang akan menggulung Anda. Kita lihat ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan kemudian di sini diterangkan bahwasanya jadikanlah semua bangsa muridku, ini merujuk kepada apa? Kepada bangsa-bangsa. Ada satu lagi tapi saya lupa. Saya udah tandai juga itu. Cuman saya kebetulan nggak bawa kitab, jadi saya mau nyampaikan pun saya Markus lupa tertulis 16. di mana. Bukan di situ Bang. Oh, Bukan di situ. Besok saya naik lagi, saya tunjukkan sama Abang ya. Iya, oke. Saya bahas ini dulu. Dan Iya. ajarlah mereka di data nomor 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang kita lihat Kristen. Ada nggak perintah kepada dari Yesus untuk beribadah menyembah kepada dirinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Nggak ada kan? Nggak ada, karena dia menggenapi. Oke. Ada nggak perintah Yesus untuk percaya kepada pendeta, percaya kepada pastor? Ada nggak perintah Yesus untuk beribadah di gereja? Ada nggak perintah Yesus untuk beriman kepada Lukas, Markus, Matius? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Memang nggak ada. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang permasalahannya adalah ketika murid-murid ini diajarkan, jadikanlah semua bangsa muridku menjadi muridku. Murid-murid ini menjadikan segala bangsa ini menjadi Kristen atau menjadi penganut Torah? Gimana? Ketika murid-murid ini kemudian dipaksakan ke seluruh bangsa termasuk Indonesia untuk Ya. menjadikan orang Indonesia murid-murid Yesus ini kelak mengajarkan kepada orang Indonesia sebagai Kristen atau sebagai penganut Torah? Bukan gitu, begini maksudnya Bang. Kalau Kristen itu kan artinya saya bilang tadi pengikut Kristus. Oke. Cuman Yesus ini kan datang ke bumi ini untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa melalui kitab Torah. Jadi dua-duanya ini sinkron Bang, begitu. Oke, baik. Tunggu dulu, sebelum lari ke sana. Ajarlah mereka, jadi seluruh bangsa di bumi ini dikumpulkan misalnya. Murid-murid diperintahkan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti seluruh bangsa ini diajarkan untuk menjadi praktisi Torah, bukan menjadi praktisi perjanjian baru. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mengajar orang lain makan babi. Tidak pernah Yesus diajarkan untuk murid-muridnya untuk melarang orang-orang untuk jangan bersunat. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk ibadah di gereja. Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya untuk mengajar orang untuk menyembah dirinya. Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengajarkan surah-surah Paulus dan lain-lain. Artinya, Kristen tak ada ruang, Bang. Mau kemana? Kalau diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh manusia, atau dia dibaptis, silakan Anda baptis. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kemudian Yesus itu membaptis? Enggak pernah.
Oh, tidak pernah membaptis, tetapi dia dibaptis. Nah, itu dia makanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Apa saja perintah-perintah Yesus kepada Bani Israel? Banyak bang, banyak. Nah, di antaranya, adakah yang indikasinya ke Kristen? Bukan indikasi. Saya udah bilang. Nggak ada. Itu nggak ada kaitannya. Oh, tidak. Semua cakupan perintah-perintah Yesus sama seperti di Islam. Semua cakupan perintah-perintah Allah, ketika manusia mengikuti perintah-perintah Allah, maka manusia itu akan tampil lahir dan raganya sebagai seorang Islam. Nah, sekarang ketika semua perintah-perintah Yesus dilakukan oleh manusia, maka dia tidak akan tampil sebagai Kristen. Karena yang membuat orang Kristen dengan kegiatannya, dengan keadaannya, dengan penggambarannya, dengan kesibukannya, dengan rutinitasnya, mereka melakukan itu bukan karena perintah Yesus, tapi karena perintah Paulus. Contoh, makan babi, tidak bersunat. Itu perintah siapa? Nggak tahu saya nggak pernah Nah, itu dia mengimani makanya. Itu pentingnya belajar, Bung. Saya Itulah tidak pentingnya mengimani belajar. Itulah pentingnya belajar. Saya tidak mengimani hal yang diajarkan Paulus. Nah, oke. Anda tidak mengimani apa yang tidak diajarkan oleh Paulus kemudian. Tetapi adakah kemudian Anda menyadari ketika di dalam surah-surah Paulus dia katakan dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 6 nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Petrus diutus kepada Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Gimana tuh? Nah, Anda non-Yahudi berarti yang Anda jadikan junjungan adalah Paulus. Ya enggak lah bang. Loh, kenapa tidak? Yesus mengatakan, sabar, 30 detik. Yesus mengatakan aku diutus kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi, non-Israel. Anda non-Israel. Berarti yang datang kepada Anda, Yesus atau Paulus? Ya, begini, saya udah katakan, Kristen itu artinya pengikut Kristus bang. Iya, Paulus itu Kristus, saudaraku. Itu kan menurut Anda, menurut saya Itu kan tidak. menurut Paulus dia mengaku Ya Kristus. itu, ya udah itu menurut Paulus, tapi saya Nah. tidak mengakui itu kan itu. Walaupun kemudian tapi faktanya Anda non-Yahudi. Berarti Anda pengikutnya. Saya udah bilang saya pengikut Kristus karena Kristen itu Iya, artinya Kristus, Yesus Paulus Kristus. pun mengaku Kristus, saudara. Nah itu Paulus lah ya, urusan Paulus lah. Sekarang kalau Anda mengaku pengikut Yesus Kristus, maka Kristus yang Anda maksud itu Paulus. Karena hanya ada satu Kristus yang keluar diutus kepada non-Yahudi, yaitu Paulus. Kalau Kristus Yesus diutus untuk Yahudi, berarti bukan untuk Anda. Kalau Anda menjadi pengikut Kristus, maka yang Anda ikuti adalah Kristus non-Yahudi. Siapakah Kristus non-Yahudi itu? Baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 16 17. Ini mohon maaf ya, saya sambil tidur ini. Mata saya udah ngantukan. Ya, makanya tadi saya bilang itu urusan Paulus lah kalau dia mau menganggap dirinya Nah, Kristus. inilah yang Al-Quran katakan, saudaraku. Itu urusan Paulus. Jadi ketika abang berbicara seperti itu, saya boleh tanya. Saya boleh tanya satu pertanyaan aja. Silakan. Ini mengenai Islam ya. Ya, Islam itu artinya apa, Bang? damai sejahtera. Kenapa dinamakan Islam? Ya, karena ajarannya mengantarkan kepada kedamaian dan kesejahteraan. Lahirnya nama Islam ini dari mana? Dari sejak nabi-nabi itu ada. Dari sejak nabi-nabi itu ada. Yes. Kapan? Contoh, tak kasih ya. Tak kasih Ya, data kepada kapan? saudara. Tunggu, sabar. Tak kasih data kepada saudara supaya Anda menyadari. Di dalam kitab Yeremia yang Anda pegang hari ini, di situ diterangkan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, oke. Terus? Ya, berarti Tuhan sudah merancang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, pada hari ini telah kusempurnakan rancanganku, yaitu Islam. Dan aku ridha terhadap Islam. Itu oke, itu damai sejahtera kan oke lah. Kalau sama abang, ini Islam ini bahasa apa dulu nih sebenarnya? Sebentar. Maksudnya? Islam ini diambil dari bahasa apa gitu? Bahasa Kata Arab. Islam ini. Bahasa Bahasa Arab. Arab. Nah Yes. itu. Nah damai sejahtera itu bagi di dalam bahasa Arabnya arti Islam ya berarti ya bang ya artinya ya gitu ya. Ya, tapi Anda harus paham juga bahwa Iya. antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu bahasa serumpun. Iya, Antara benar. bahasa Ibrani, Shalom, dan bahasa Arab itu bahasa serumpun. Ya. Anda harus paham itu. Jadi ketika berbicara Islam, berarti berbicara Shalom. Beda-beda lah bang. Loh, kok berbeda pula?
Beda Bahasanya bahasanya kan kan sama beda. itu. Salim alaikum itu. Salim alaikum itu kan damai bagimu. Nah, betul. Salam alaikum. Assalamualaikum. Kan sama. Nggak sama lah Bang. Artinya damai Assalamualaikum Sama dengan pula. Assalamualaikum. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa makaru. Wa makarallah. Anda membuat tipu daya. Dengan mengatakan shalom dan salam itu tidak serumpun. Berarti Al-Quran kalau semakin benar ini. Oke, Gimana? kalau di Gimana? damai sejahtera bagimu itu bahasa Arabnya Islam. Oke. Ya. Kalau di bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom. Ya udah. Nah, terus harusnya Anda bertanya kenapa bisa shalom itu damai sejahtera? Berarti kan beda kan gitu. Ya udahlah kalau Apa sama apa beda enggak? Orang Indonesia apa? Orang Malaysia apa? Sama enggak? Ya beda lah Bang. wa makaru wa makarallah Itu hanya logat, Bos. wallahu khairul makirin. Itu ya kan Itu hanya beda. logat saja. Artinya sama Harusnya logat. Anda itu bertanya kenapa Islam itu disebut damai sejahtera. Harusnya Anda bertanya. Sekarang damai sejahteranya Islam itu apa? Ya Abang lah yang tahu di mana damai sejahteranya Islam. Oke. Jadi damai sejahteranya Islam itu yang pertama mereka dijamin surga oleh Allah. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Islam agama yang dijamin surga. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen tak ada satupun jaminan surga untuk Kristen. Contoh di dalam Islam. Dikatakan kemudian dalam surah Al-Mu'minun, ini sering saya bawa ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah warisan kepada umat Islam, yaitu warisan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak damai sejahtera kalau mereka sudah dikatakan sendiri oleh pencipta dan bumi sebagai umat yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah umat Islam itu. Ini pencipta langit dan bumi sudah memberikan sanjungan kepada umat Islam. Makanya mereka damai sejahtera. Di hidupnya di dunia, begitu mereka beribadah, ibadahnya ada tuntunan. Sedangkan kalau kita melihat saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, ada tertulis perintah, mereka tidak laksanakan. Di Kristen, tidak ada perintah tertulis, mereka laksanakan. Contoh ibadah minggu, tidak ada perintahnya. Natal, tidak ada perintahnya. Nyembah Yesus, tidak ada perintahnya. Tapi mereka lakukan. Jadi kebalikan. Yahudi ada tertulis, mereka tinggalkan. Matius 23, nomor 1, nomor 23. Jangan kau ikut. Orang-orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Itu kata Yesus. Berarti tertulis tidak dipraktekkan. Kristen berbeda. Tidak ada tertulis, tapi mereka lakukan. Kebalik. Yahudi ada tertulis tidak dilakukan, Kristen tidak ada tertulis dilakukan. Jadi sama-sama timpang, sama-sama pincang di sini. Nah, sedangkan kalau umat Islam itu yang dilakukan, tertulis yang dipraktekkan, teori praktek. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Tertulis dan dipraktekkan. Kalau di Yahudi tertulis tidak dipraktekkan, kalau di Kristen dipraktekkan tapi tidak ada tertulis. Makanya dikatakan damai sejahtera. Betapa indahnya kemudian sholatnya umat Islam itu ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu berdoa. Tenang, teduh hatinya umat Islam itu. Begitu mereka sudah melakukan sholat, bangun di subuh hari jam 5, berbondong-bondong mereka sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, berbondong-bondong mereka kemudian ke masjid, beribadah. Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau Tuhan semesta alam. Tuhan sudah pasti mendengar itu. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah pasti mendengar. Bandingkan dengan anda ke gereja, Yesus Tuhanku. Yesus tahu musim buara aja kagak ada. Orang anda panggil dari Indonesia, mana dia mendengar? Tapi kalau Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Coba, yang menguasai hari pembalasan. Siapakah dia? Tuhan, dia merasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia merasa karena dia lagi dipanggil oleh hambanya, dia lagi dipanggil oleh ciptaannya. Tapi kalau Yesus ada panggil, Yesus yang ada di surga, mana dia dengar?
Orang dia tahu siapa yang ambil jubahnya saja dia nggak paham. Jadi Kalau gini kan, Yesus tidak punya hepeng lagi, itu gimana? baik, saya nggak tahu lagu, saya nggak tahu siapa pencipta lagu itu, Akhi. Kalau lagu Ya, tahu. Gereja itu. gini bang ya, Iya. biarpun kita ibadah di gereja itu memang nggak ada dalilnya, itu benar, ya. Tapi bukan berarti gereja itu salah, karena intinya itu kan untuk hanya untuk menyembah satu Tuhan, kan begitu. Jadi kalau abang bilang ada lagu-lagu rohani, yang namanya untuk memuliakan dan memuji ataupun bersyukur. Jadi kalau kau doa, kalau masalah doa kita ada kok doa khusus bang. Setiap ibadah kita ada doa khusus, doa Bapa kami. Itu setiap ibadah, mau ibadah di rumah, mau ibadah sendiri, ataupun mau berdoa sendiri pribadi, atau mau berdoa bersama-sama, doa itu tetap kita panjatkan. Sama seperti orang bang, sholat, tetap kan memanjatkan takbir kan gitu. Bukan begitu? Tetap itu, apa namanya, tetap di doa yang sama. Ya kita juga begitu. Doa yang sama itu tetap. Kalau kita punya permintaan, ataupun punya keinginan, ataupun punya doa yang ingin kita panjatkan, kita sampaikan. Tidak ada perbedaan bang. Kita ada doa khusus kok. Nggak ada istilahnya doa itu berubah-ubah terus, nggak ada. Doa itu ada doa khusus, walaupun tidak ada di dalil, tetapi doa itu khusus ada. Iya. Tapi sekarang permasalahannya adalah ibadah minggu itu siapa yang ngajarin? Kalau ibadah itu sebenarnya nggak harus minggu bang ya. Dan ibadah itu bukan masalahnya, ibadah minggu itu siapa yang ngajarin? Kalau ibadah minggu nggak tahu saya bang, sejarahnya siapa yang ngajarin. Kalau Memang Anda ibadah hari apa? Saya nggak harus hari minggu ibadah bang. Karena saya setiap hari saya berdoa kok, walaupun Ya, di rumah, beda. walaupun Berdoa itu, iya betul. Ya. Berdoa itu kapan saja. Ini yang sebenarnya Iya. hari Minggu. Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak Anda tahu. ibadah hari apa? Saya setiap hari ibadah bang. Ke gerejanya kapan? Memang kalau ke gereja ya itu hari Minggu lah bang. Iya. Allahu Akbar. Nah, Masya tapi Allah. itu kan bukan berarti mencela keimanan saya istilahnya. Si Noah ibadahnya cuma hari Minggu. Bukan berarti begitu kan? Ya bagus Karena kan kalau Anda ibadah itu. karena kan Bagus. saya ibadah tiap hari kan gitu. Bagus kalau ibadah Anda itu sekali seminggu aja. Biar Ya. tidak kebanyakan sering ibadah nyembah kepada yang bukan Tuhan kan gitu ya. Ya, itu kan menurut abang, saya kan sudah bilang, saya menyembah satu Tuhan. Makanya saya bilang, kita ada doa khusus, doa Jadi Bapa Yesus kami. bagi Anda bukan Tuhan. Di doa Bapa kami itu tidak ada disebutkan nama Yesus, biar abang tahu. Iya tahu. Jadi Yesus itu Nah, ya bukan udah. Tuhan. Ya, kan saya udah bilang, saya sebutnya doa Bapa kami, bukan Yesus, kan gitu. Iya berarti bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan, yang bilang Tuhan siapa? Orang Kristen? Ya, saya udah bilang, kita ambil yang baiknya, kita tinggalkan yang tidak baik. Kalau menyembah Yesus itu baik gak? Ya kalau menyembah Yesus itu tidak baik bang, menyembah Tuhan itu baik. Bagus. Itu. Jadi abang jangan salah sangka gitu. Enggak, saya tahu kalau Anda tidak menyembah Yesus, saya paham. Sama seperti saudara 70 juga ini, tidak menyembah Yesus, hanya menganggap Yesus itu adalah rasul. Sama Ya, seperti memang benar. iya, sama seperti orang Samaria kan. Tuhan, kata orang Samaria itu. Ini yang orang yang bertemu langsung loh dengan Yesus. Tapi apa kata Yesus? Usir dia dari sini. Dari tadi dia teriak-teriak. Wanita itu kemudian mendekat. Tuhan, ya apa? Tolong sembuhkan anak saya. Apa kata Yesus? Tidak pantas, tidak patut roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Itu kata Yesus loh. Dengan wanita yang begitu kuat imannya kepada dia. Tapi karena dia bukan Bani Israel, dia hanya dianggap anjing. Lalu apa kata perempuan itu menerima apa perkataan Yesus? Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing? Gitu. Benar Tuhan. Dia sudah membenarkan tuh ketika dikatakan anjing oleh Yesus. Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, Yesus mengatakan, imanmu benar wahai ibu. Berarti Yesus membenarkan kalau wanita itu sudah mengaku gugup. Wanita ini juga membenarkan kalau dia memang gugup. Apa yang terjadi? Yesus mengatakan, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh wanita tadi? Agar anaknya sembuh. Sembuh. Hanya itu yang diinginkan wanita itu. Tapi untuk menjadi juru selamat, menuju kepada surga, Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau untuk mengobati, untuk menyembuhkan, Yesus menyembuhkan siapa aja. Meskipun mereka dianggap sebagai gugup. Benar Tuhan. Tapi bukankah gugup makan sampah yang jatuh dari meja Tuhannya? Jadi kalau orang-orang non-Yahudi saja nih,
yang bertemu Yesus langsung nih, yang anaknya disembuhkan langsung oleh Yesus, dianggap oleh Yesus sebagai anjing. Lalu Anda di hadapan Yesus sebagai apa? Jangan pernah Anda bermimpi jadi walang sangit. Gak mungkin. Gak mungkin. Tetap aja Anda itu dianggap sebagai serigala, sebagai anjing Anda itu. Jelas kan? Sampai di sini Anda paham tidak? Maka saya katakan, salah orang Islam yang mengatakan orang Kristen itu domba. Tidak. Karena Yesus sendiri menganggapnya anjing. Sampai di sini Anda bisa paham tidak ini? Belum tentu, Bang. Karena yang Anda bacakan itu, yang walaupun ada tertulis, ya belum tentu itu artinya. Berarti Anda meragukan keabsahan kitab saudara. Ya sudah, tinggalkan kitab itu. Bukan masalah meragukan keabsahan atau tidaknya. Masalahnya itu adalah perkataan Yesus. Ketika Yesus berbicara, yang Yesus katakan itu bukan keluar dari mulutnya sendiri, tetapi melainkan keluar dari Tuhan yang disampaikan apalagi melalui kalau Yesus. sudah kayak begitu. Jadi berarti tidak diragukan lagi, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi yang menganggap non-Yahudi sebagai anjing. Anda Jadi sudah mengakui. Dinangkapin ya. Ketika Tuhan berkehendak, belum tentu kehendaknya Kayaknya Bang itu Noah ini nggak ngerti kenapa Yesus memakai kata guguk. Ngerti nggak Bang Noah kenapa Yesus memakai kata guguk? Lanjutkan aja, Bang, lanjutkan aja. Nah, sebenarnya bukan Yesus menganggap orang Samaria, ya orang Samaria itu guguk ya. Orang Samaria itu juga orang bagian dari Israel ya, hanya saja mereka terkecilkan. Nah, orang Israel pada saat itu menganggap orang-orang Samaria itu reputasinya itu sama kayak guguk gitu. Jadi Yesus hanya menggunakan istilah yang orang Yahudi anggap. Jadi sebenarnya bukan Yesus yang menganggap mereka. Yesus itu hanya menggunakan istilah dari Yahudi kepada Samaria itu sebenarnya. Iya. Biar Oke. Karena aja Bang Juma bernarasi biar Bang Juma dapat hidayah. Bukan begitu, Bang. Kebenaran itu harus disingkat meskipun pahit. Jadi kalau dikatakan diutus hanya kepada umat Israel, lalu wanita dari tanah Kanaan ini kemudian tidak dianggap. Jadi pernyataan saudara tentang Samaria mungkin ada aspek kebenarannya, tapi yang pasti kemudian Yesus menolak dengan mengatakan diutus hanya umat Israel. Dengan demikian, orang Samaria, orang Kanaan ini tidak dianggap sebagai orang Israel karena dia dianggap sebagai guguk. Dan kalau Anda mengatakan, bukan Yesus yang mengatakan loh, ini terlontar sendiri dari mulut Yesus, bukan terlontar dari mulutnya siapa-siapa. aku tahu. Sabar bang. Matius Hanya saja, sendiri, hanya saja Yesus menggunakan istilah yang dari kalangan Yahudi biar mengerti gitu perempuan Samaria ini. oh tidak bang, tidak, bukan begitu. Yesus Soalnya semua orang Yahudi menganggap kalau orang-orang Samaria itu guguk. Iya, karena mereka keturunan Samiri kan. Iya. Nah, itu dia makanya. Mereka adalah keturunan. Makanya kalau dikatakan oleh Yesus sebagai dalam bahasa Yunani kunarion, itu tidak bisa kemudian dirubah. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Tetapi Yesus menjawab dia tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada kunarion, kepada guguk. Kalau orang Samaria Anda mengatakan masih punya titisan darah Yahudi atau Yakub, penyimpangannya menyebabkan Yesus memanggilnya guguk. Lalu bagaimana dengan Anda? Samaria aja menurut saudara masih ada darah Yahudi yang dianggap guguk. Bagaimana dengan Anda? Dan kalau saya jadi Anda nih, tertentu sebagai orang berakal, saya nggak mau dipanggil dengan panggilan itu. Makanya saya di Islam. Karena di Islam Allah mengatakan innal ladina amanu wa amilus salihah ulaika hum khairul bariyah. Mereka umat Islam itu adalah sebaik-baiknya makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia. Itu kita disebut sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, Anda disebut guguk, Anda tidak merasa gitu. Dulu Bang, Yesus nggak pernah menganggap orang di luar Israel itu guguk ya. Guguk itu hanya untuk kepada orang-orang Samaria Bang. Contohnya lah orang Yunani itu nggak pernah dianggap guguk. Kan banyak bangsa yang menjajah Israel. Nah, cuman Samaria yang dianggap guguk itu. Coba Anda tunjukkan saya di mana dialog Yesus dengan orang Yunani.
Dialog Yesus dengan orang Yunani, ya dengan Pontius Pilatus lah contohnya satu. Nah, apa yang dikatakan kemudian di sana? Adakah Yesus diberi ruang untuk berbicara tentang mereka? Gak ada kan? Nggak ada, Yesus- cuma nggak ada karena Yesus nggak menjawab memang. Kan Yesus diam aja. Ya itu dia. Makanya. Jadi kalau Anda mengatakan dia tidak disebut guguk karena Yesus diam aja. Tapi yang pasti yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Berarti di luar Bani Yakub, Yesus mau diam ataupun berkata tetap aja. Abang nggak ngerti maksudku ya. Jadi istilah guguk, dengar bang. Sekali lagi dengar ya bang. Iya. Jadi istilah guguk itu hanya untuk kepada orang Samaria bang, bukan untuk yang lain-lain. Kata siapa? Lalu untuk yang lain disebut apa? Ya nggak ada bang. Nah, ini penggambarannya orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang Bukan percaya bang, jangan kepada terlalu, Yesus. jangan terlalu memaksakan bang. Orang Yahudi aja tanya sekarang ya. Ya orang Samaria itu apa gitu? Tanya aja sama orang Yahudi. Tahu, langsung. saya ngerti itu, saya paham. Tapi sekarang permasalahannya, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Iya ya paham. Nah, lalu di luar Bani Yakub yang percaya kepada Yesus disebut apa? Ya nggak ada sebutannya bang. Nah ini tadi apa? Ya kalau istilah guguk itu kan untuk orang Samaria, bukan Karena untuk hanya orang lain. Samaria yang bertemu dengan Yesus pada saat itu. Anda sebagai orang Indonesia, kalau datang kepada Yesus juga bersungut-sungut kepada dia, minta untuk disembuhkan, Anda disebut apa kira-kira? Berdasarkan yang tadi, Matius 15. Ya nggak ada bang, nggak disebut apa-apa gitu. Ya, Orang nggak Yunani mungkin. kan, orang Yunani kan nggak dikenakan gelar apa-apa sama Yesus. Ya karena orang Yunani tidak pernah kemudian datang kepadanya untuk meminta seperti orang Samaria tadi. Kita buktikan. Apa kita pula bang? buktikan. Jadi Bentar, Bang. Bang, jadi Bang, petinggi 70, petinggi Bang. apa itu bang? Bang 70. Bentar. Ya. Markus 7 ya. Anda baca di ayat 25 itu ada orang Yunani disamakan dengan Ah, anjing. betul. Betul, betul, Markus betul. 7 baca. Sebentar bang, aku nggak apa. Ayat Ya. 25. Nih saya bacakan ya. Ya silakan aja. Malah seorang ibu yang di ayat 26 ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Finisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak yang kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya coba. kepada anjing. Kuranion. Lanjut lagi, saya nyumbang sedikit aja. Iya. Itu di mana bang? Masya Allah. 27. Enggak ya di Injil mana? Markus 7, Ayat 27. 26. Soalnya gini bang, kadang mau Markus menceritakan Samaria, sementara di Matius menceritakan Samaria gitu. Ini Yunani, Bang. Iya. Ntar lah, saya baca dulu lagi. Aku nggak tahu soalnya tentang itu. Ya itu sudah jelas kan. Makanya kalau ada yang dijelaskan oleh guru, jangan ngeyel, jangan sampai kapur nanti lengket di kepala. Nanti ini penghapus yang di tangan melayang nanti. Nah terkait roti itu kan masih banyak sebenarnya. Bang Zuma sendiri tadi mengatakan tentang penyembuhan. Justru bukannya roti itu yang dimaksud roti hidup ajaran ya. Roti di situ Yesus. Iyalah ajaran Yesus itu. Ya Yesusnya, bukan ajarannya, Yesusnya. Nah, apapun ceritanya kan tetap kalau menerima remah roti itu kan boleh-boleh aja, makanya dikatakan imanmu besar. Bayangkanlah cuma remah roti, bagian remah roti yang diterima. Iya, karena wanita ini mengakui bahwa Yesus diutus hanya kepada domba Israel. Iya, tapi kan orang Israel itu nggak pernah dikatakan imanmu besar. Malah yang dianggap guguk itu yang dikatakan imanmu besar. Ya itu dia makanya. Sebesar apapun imannya tetap aja disebut guguk. Ya nggak masalah bang, nggak masalah bang, karena kan iman yang menyelamatkan, bukan gelar yang menyelamatkan. Sekarang permasalahannya adalah apakah wanita ini selamat sampai ke surga? Ya karena kata Yesus imanmu besar, ya bisa aja selamat bang. Rupanya hanya sembuh anaknya. Soalnya iman ini kan masalah keselamatan ini, iman ini. Ya itu dia makanya harus berhati-hati. Kalau Anda salah beriman, ya maka penyesalan yang akan datang. Enggak, aku di sini naik bukan untuk membahas kekristenan ya. Sekarang aku di sini begini, Anda percaya nggak ada kebangkitan Israel rohani? rohani, secara rohani. Iya. Israel baru Anda percaya nggak? Di mana itu tertulis bang? Kalau secara kebangkitan negara aku ada Kalau dijelaskan. Israel baru itu kan surga bagi hari Iya. kebangkitan itu. Kalau ya bukan Israel sih, Yerusalem baru. Nah itu dia makanya. Artinya Anda tahu kan? Iya tahu itu Yerusalem baru itu. Oke. Nah sekarang permasalahannya adalah
Yerusalem baru, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Itu di mana? Di Wahyu ya? Yesaya 52 nomor 1. Waduh, ya saya aku mohon maaf bang, perjanjian lama aku nggak tahu apa-apa. Nah itu dia makanya. Di itu katakan orang yang bersunat tidak boleh masuk ke sana. Jadi Kristen-Kristen ini mau disimpan di mana? Sedangkan kami umat Islam bersunat. Ya, saya sunat loh bang. Nah kalau sunat pun berarti Paulus Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya kenapa tidak berguna? Paulus mengatakan itu, tanyalah ke Paulus. Ya, yang nggak berguna itu Paulus. Loh, ya nanti Anda cakar-cakaran sama dia. Iya, Kasih tendangan putar tanpa bayangan. karena saya bukan penganut tritung bang ya. Sorry lah dulu. Ya tapi Paulus mengatakan jika kau menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Itu kan Paulus bang. Tapi kan dia utusannya Yesus katanya. Sekarang kan saya mengikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti ajaran Sekarang Paulus. yang menjadi rasulnya Yesus itu kan Paulus katanya. Enggak. Dari mana? Paulus mengatakan itu. Dari mana? Dia mengatakan dirinya di Galatia 2 nomor 8. Aku diutus oleh Yesus. Galatia Bahkan itu firman yang aku sampaikan, Injil yang aku sampaikan ini aku terima dari Yesus. Injil yang saya yakini itu hanya 4 bang. Nah, lalu surah Paulus? Enggak saya akui itu. Karena di situ ada, karena di situ yang paling mencolok itu satu. Masalah pengampunan dosa, akal saya nggak bisa terima. Karena gini, Terus kenapa, kalau begitu kenapa Anda menolak gurunya tapi muridnya Anda terima? murid siapa? Murid Paulus. Siapa murid Paulus yang saya terima? Lukas dan Markus. Aduh, seumur umur bang ya, saya baca kitab. Kayaknya tiba-tiba aja lah ini muncul si Paulus ya. Loh, nggak bisa. Karena hanya Lukas yang sama dengan aku. Sedangkan di dalam awal perjanjian baru aja, di ke-12 murid Yesus itu nama Paulus nggak ada bang. Siapa bilang? Kisah para Nggak rasul? Anda beriman? Di mana bang? Kisah para rasul Anda tidak beriman? Di kisah para rasul saya nggak Kita iman nanya, di Bang. kisah para rasul. Anda tidak Itu iman udah- juga? Itu udah tulisan Paulus itu. Bukanlah kisah para rasul itu tulisan Lukas itu, Matius, Markus, Itu Lukas. ya Lukas. maksudnya itu sudah mengarah-ngarah ke Paulus. Lukas percaya Lukas. Ya kalau Lukas saya percaya bang. Saya Itu Lukas, muridnya Lukas, Paulus. Lukas muridnya Paulus loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas Lukas itu muridnya Paulus. Bukan Lukas yang dimaksud yang di abang bilang di muridnya Paulus itu bukan Lukas yang termasuk di dalam Injil kanoni itu bang. Matius, Sama, Markus, Bang. Lukas, Sama, Bang. Baca kita para rasul 1 itu, Nah. baca itu. Aduh parah ini. Injil Lukas itu ditulis oleh muridnya Paulus. Nah, 1 Timotius 4:11, hanya Lukas yang tinggal denganku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi, 2 murid Paulus yang Anda imani ini sekarang. Lukas dan Markus. Makanya aku bilang, selama Anda masih jadi Kristen, Coba saya koreksi lagi ya. jangan koreksi kitab sendiri, tidak bagus. Jadi selama Anda Kristen, mau sekte apapun Anda tetap aja jatuh ke dalam sesuatu keadaan wa makaru wa makarallah. Anda membuat makar. Ini sekarang bukti Anda membuat makar, Anda mau mengoreksi lagi Bible. Gimana ceritanya? Bukti Anda laku makar, Anda menolak Paulus dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Allah itu maha hebat di dalam membalas tipu daya orang kafir. Allahu khairul makirin. Coba Anda renungkan itu. Anda menolak guru, tapi menerima murid. Silakan. Guru dia ini setengah-setengah berarti bang ya? Setengah-setengah ini. Kalau dia menolak Paulus otomatis menolak Markus, menolak Lukas. Berarti tinggal 3 doang kamu. Matius, Yohanes. Ya, Ya, nanti saya baca ulang lagi. murid Yesus cuma Matius sama Yohanes saja. Saya baca ulang lagi nanti. Di mana itu tertulis itu bang? Apa tuh? Bahwasanya Lukas dan siapa tadi? Markus. Markus ya dalam murid Paulus. 1 Timotius 4 nomor 11. Oke, Ada nanti saya Lukas yang saya tinggal baca. denganku. Nanti saya baca lagi. Jemputlah Markus, bawalah dia ke sini karena pelayanannya penting bagiku. Makanya yang menulis di Pulau Patmos itu sebenarnya Markus, bukan murid Yesus tapi murid Paulus. Karena di Kisah Para Rasul 12 nomor 12, nama lain daripada Yohanes itu adalah Markus. Saya tulis saya
Apa dulu? Saya catat dulu, baru saya baca nanti. Silakan Bang, silakan. Iya ya. Biar besok kita Ketemu apa lagi? Tanya jawab lagi ya. Kita bahas lagi. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman? Nah, saya udah dulu lah Bang, udah ngantuk berat Baik, ini. saudara Noah. Udah 5 watt mati Sama, nih, Bang. saya juga dari tadi tidur ini sambil Iya. bicara-bicara di tempat Nggak sudah konsen sekitar lagi, ya, Bang. Hampir jam 2. Iya, betul. Oke lah, makasih lah Bang ya untuk Iya, waktunya. saudara Noah, sama-sama saya juga berterima Oke Bang ya. kasih. Oke, salam sehat selalu. Siap. Ya, oke. Dan diskusi kita ini bisa memberikan pencerahan. Ya, Banyak orang yang bisa terselamatkan karenanya. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat dan guru-guru saya yang ada di sini, ketua API yang saya hormati, abang-abang saya semua, saudara-saudara saya yang ada, laskar API yang ada di bawah, dan juga yang ada di channel dan juga studi Kristologi Chat. Semoga kita semua netizen yang ada di sana tetap istiqomah menjalankan semua kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan kalau ada yang susah untuk kita jalankan untuk saat ini, kita berupaya untuk melakukan sedikit demi sedikit. Dan begitu juga yang susah untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, sedikit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Insya Allah Islam akan membawa kita kepada keselamatan dan kejayaan. Saya Bang Suma ya pamit undur diri, dan terima kasih kepada saudara saya Muhammad Aji. Sediakan selalu komal yang memberikan edukasi kepada kita semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan menjadikan negara kita ini, negara Indonesia, semakin jaya, semakin maju di kancah pergelutan untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa yang ada. Demikian saya akhiri, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran itu sendiri,